Hai hai hai, halo assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sehat, bahagia, dan berkecukupan ya, amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nunggu dapat pekerjaan yang lebih baik, mudah-mudahan segera dapat pekerjaannya ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi nunggu momongan, nunggu si buah hati, semoga Allah segera hadirkan anak-anak yang kurata ayun, yang soleh solehah, amin, yang sabar ya cantik. Kalau dipikir baik-baik, hidup ini kayaknya isinya cuma pilihan demi pilihan yang harus kita pilih ya. Setiap pilihan mengandung resikonya masing-masing, termasuk masalah bebenah atau masalah beberes ini ya teman-teman. Rumah rapi itu sulit, rumah berantakan juga sulit. Pilih sulitmu. Rumah yang rapi tentu aja butuh usaha, butuh tenaga, butuh waktu dan lain-lain. Tapi bikin nyaman. Rumah yang berantakan juga bikin sulit. Sulit cari barang, bikin stres, malu kalau ada tamu. Jadi, ayo pilih sulitmu. Punya barang terlalu banyak itu sulit. Punya barang secukupnya juga sulit. Barang yang banyak bikin sesak, sempit, berantakan. Sulit kan? Sedikit barang bikin kita harus lebih bijak, hati-hati dalam menjaganya. Tapi, punya barang yang secukupnya itu bikin hidup kita lebih simpel. Ayo pilih sulitmu. Menunda beberes itu sulit, langsung mulai beberes juga sulit. Menunda pekerjaan itu bikin pekerjaan jadi tambah numpuk. Sulit kan jadinya? Mulai bebenah butuh tenaga dan tekad yang kuat. Sulit juga. Tapi kalau udah selesai, lihat rumah bersih dan rapi, rumah jadi lapang dan fresh. Ayo pilih sulitmu. Hidup berantakan itu sulit. Hidup teratur pun juga sulit. Segala yang berantakan itu bikin pusing, sulit ya? Segala yang teratur itu juga butuh usaha, sulit banget. Tapi segala yang teratur, disiplin, bikin hidup kita lebih terarah dan mudah. Ayo pilih sulitmu. Gak punya waktu untuk berbenah sulit. Menyediakan waktu untuk berbenah juga sulit. Gak punya waktu bikin sampah makin numpuk. Nyempetin waktu butuh pengorbanan, sulit juga. Tapi hasilnya kita bisa bernafas dengan lega. Ayo pilih sulitmu. Segala sesuatu yang harus dilakukan memang kadang-kadang rasanya sulit. Tapi memang ada beberapa jenis sulit yang bisa kita usahakan yang nanti hasilnya bikin hidup kita jadi lebih nyaman, jadi lebih bahagia, jadi lebih bermakna. Ada satu momen seorang teman cerita, saya sebenarnya sedih banget bun harus kerja karena harus ninggalin anak-anak yang masih kecil, apalagi kalau pas anak itu lagi kurang sehat. Saya harus ninggalin dia sama pengasuhnya. Sedih banget rasanya bun. Lalu saya bilang, terus kenapa kamu tetap kerja? Ya karena ternyata rasanya lebih sedih lagi ketika anak saya butuh sesuatu di sekolahnya, ketika anak saya ingin beli sesuatu dan saya nggak bisa kasih, rasanya itu lebih menyedihkan, itu lebih sulit. Lalu saya bilang, akhirnya kamu pilih sulit yang mana? Ya, akhirnya saya pilih sulit yang ini. Artinya tetap memilih menjadi wanita yang bekerja. Karena memang keadaan kita itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang setelah menikah itu kehidupannya ditanggung sama suaminya, alhamdulillah. Bahkan ada juga teman saya yang kehidupan rumah tangganya itu dari suaminya memang dikatakan cukup ya, nggak kekurangan-kekurangan banget, tapi ternyata ada pasokan dari mertuanya, alhamdulillah. Karena rezeki itu bisa datang dari mana aja ya. Ada juga yang nggak dapat dari dua-duanya, bahkan dia harus menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Nggak masalah karena rezeki itu bisa datang dari mana aja, bisa melalui tangan pasangan kita, bisa juga melalui kita. Intinya segala sesuatu itu emang akan terasa sulit kalau kita nggak pinter-pinter cari hikmahnya gitu. Kadang-kadang kita juga ngerasa ini berat banget loh buat saya, ini susah banget loh, kayaknya saya buntu nggak ada jalan keluar. Tapi ketika kita lihat kehidupan orang lain yang lebih susah dari kita, yang lebih harus struggle lagi dari kita, yang lebih harus berjuang lagi, mungkin kita akan ngerasa ternyata apa yang saya alamin ini belum ada apa-apanya. Sebetulnya mungkin masih banyak ya teman-teman kesulitan-kesulitan yang kita hadepin dan akhirnya ternyata bisa kita laluin karena memang
Kesulitan-kesulitan itu kayak jalan yang kalau kita mau nyampe ke satu tempat, mau nggak mau, meskipun jalanan itu becek mungkin, terjal, naik turun gitu ya, banyak tikungan segala macam. Kalau memang nggak ada jalan lain, ya mau nggak mau kita harus lewatin, meskipun mungkin dengan merangkak, meskipun mungkin dengan sambil jongkok-jongkok biar nggak kepleset, pegangan kanan kiri misalnya gitu ya. Pokoknya apapun yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Masalah nyampe atau enggaknya ke titik sana, itu biar Allah yang nentuin. Atau kita bahas masalah lain selain berbenah ya, misalnya masalah keuangan atau finansial. Saya pernah ada seseorang yang ngobrol sama saya, jadi ngeluh tentang keuangan, uang belanjanya kurang, kayak gitulah intinya ya garis besarnya. Terus saya bilang, terus apa yang kamu lakukan? Ya mau gimana lagi, orang saya nggak bisa dagang, saya nggak bisa kerja, ya terima aja, tapi sepanjang harinya tuh kerjanya ngeluh aja gitu. Coba kalau misalnya sekarang kamu bisanya apa? Ya, masak kah, bikin kerajinan tangan kah, atau mungkin biasa berselancar di media sosial kah, cari mana yang sekarangnya bisa menghasilkan uang gitu ya. Masalah berhasil atau enggak itu kan Allah yang nentuin, yang penting kita usaha aja dulu gitu ya. Kemungkinannya kan ada dua, ada berhasil dan ada belum berhasil. Dibandingkan kita nggak ngapa-ngapain, kerjanya cuma ngeluh, hasilnya udah cuma satu, pasti nggak berhasil gitu. Makanya maaf saya suka aneh sama orang-orang yang kalau ngeluh itu udah jadi suhu banget deh buat ngeluh gitu. Kurang ini, kurang itu, nggak punya ini, nggak punya itu gitu. Tapi sekalinya di challenge buat, ayo dong berubah. Ayo, apa yang bisa kamu lakuin? Apa passion kamu? Kamu senengnya tuh ngapain? Kira-kira di diri kamu ini ada potensi apa yang bisa menghasilkan uang gitu kan? Bingung. Ngerasa kalau hidupnya dia itu bukan tanggung jawabnya dia. Nah itu yang susah. Jadi teman-teman, kita sebagai perempuan, meskipun memang teorinya perempuan itu sebelum menikah ditanggung orang tuanya dan setelah menikah ditanggung suaminya, tapi untuk kebahagiaan jangan pernah sekalipun kita mengandalkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Dalam artian jangan pernah sekalipun kita berharap sama manusia, siapapun. Saya sering bilang siapapun, ketika kita udah berharap sama manusia, berarti itu kita udah kayak mempersiapkan diri buat kecewa gitu. Sama seperti tadi ya, beberes itu sulit. Sulitnya itu maksudnya capek gitu ya. Tapi rumah berantakan juga capek, mau nyari barang lama, susah ketemunya, ya kan? Harus ngedadak beberes, takut-takut nanti ada tamu juga capek. Jadi memang kita harus pilih, sulitnya mana yang mau kita pilih, capeknya mana yang mau kita pilih. Dunia ini emang tempatnya untuk capek, teman-teman. Kan di sini ini tempat kita cari bekal. Jadi fitrahnya memang capek, memang sulit. Tapi jangan menyerah karena kita semua sedang berusaha. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.